Ciao Tifosi. Tifosi. Ciao. Akhirnya kita kembali lagi di Tifosi Calcio setelah absen minggu lalu kita absen karena ya. ada banyak callingan dari timnas masing-masing. Timnas masing-masing. Bener. Jadi mohon maaf, kita baru balik lagi ya. Siap. Dan tentunya kita mengucapkan turut berbelasungkawa dulu ya dengan saudara-saudara kita di Sumatera. Apa yang terjadi di sana semoga bisa mendapatkan penyelesaian yang cepat, penanganan yang cepat amin. dari segala pihak, bantuan bisa cepat mengalir kembali, cepat pulih ya. terus Sumatera bisa cepat pulih lagi, tetap kuat. Dan kami mohon maaf cuma bisa memberikan bantuan doa dan mungkin sudah pada donasi juga ya di sini. Ya mudah-mudahan itu bisa sedikit meringankan beban yang ada di pundak saudara-saudara kita di Sumatera. Amin. Dan ya, kita take di hari Kamis nih, baru aja match day Liga Champions selesai. Juventus berhasil meraih kemenangan di Liga Champions. Kemenangan kedua berarti ya. Lawan juara Siprus nih, Pafos. Itu Siprus ya? Bukan, gue pikir Yunani ya. Siprus dia baru berdiri 2014 coba. Masih 11 tahun. Masih muda banget ya, kalah sama Persija aja masih tuan. Juve lagi juara zaman Tevez lah 2014 tuh. Menarik. Ini fun fact nih. Lino emang fun fact dia. Trivia paling jago dia. Gimana menurut lu? Yang pertama pastinya bagus saya kembali ke jalur kemenangan. Ini menang dan clean sheet ya. Mantap. Udah dari jarang-jarang nih ya. Udah kayaknya musim ini yang clean sheet dan menang tuh cuman ini sama lawan Udinese kalau nggak salah di Liga. Iya, sama yang pekan pertama di awal tuh. Gue lupa lawan Parma, lawan siapa gitu. Sisanya selalu kebobolan. Jadi ini apalagi Liga Champions ya. Juve lagi butuh kemenangan seperti yang waktu itu kita sempat bahas juga bahwa Juve ini harus bisa sapu bersih menang agar bisa lolos di playoff gitu. Dan kemarin meskipun babak pertama mainnya rada nggak jelas, lagi-lagi mainnya mereka dapat ball possession tapi sama sekali nggak efektif. Jadi serangannya tuh buntu. Dan kemarin gue kaget ada David Luiz ternyata di Pavos ya. Ada David Luiz pak, kriwil tinggi gitu, wah David Luiz nih, gitu dengan gayanya yang annoying orang-orang pemain-pemain itu kan, gitu. Baru begitu babak kedua permainan Juve kelihatan lebih ngotot sih, jadi dan itu langsung kelihatan ketika si Openda dimasukin itu akhirnya nggak lama Juve cetak gol. McKennie tuh suka gitu. Main kadang-kadang suka passing, suka ngaco, main gak jelas. Tapi begitu gue sumpah serapahin dia, gak lama golin pak. Dengar. Koneksi hatinya nyampe. Iya. Kayak waktu kemarin champion lawan yang siapa? Yang pertandingan terakhir sebelumnya itu gue lagi McKennie nggak ganti sih, dia golin sundulan. Sekarang suka gitu tuh pemain. Terus sekarang golin lagi, tapi ini tendangan gitu. Dan akhirnya ketika 1-0 Juve terlihat lebih nyaman. Ya sudah counter gol di babak kedua udah Yildiz udah oke lah. Man of the match. Dan yang menariknya gue lihat kemarin pergantian kapten tuh sampai 3 kali. Oh ya? Locatelli diganti kan Locatelli kapten nih dari pertandingan. Ganti ke Yildiz. Babak kedua si Thuram masuk. Nah begitu akhir-akhir menit babak kedua Yildiz ditarik. Kaptennya copot lagi kan? Dikasih ke Thuram. Kevin Thuram. Ini berarti ada krisis kepemimpinan. Iya kan, lu bisa nangkap kan. Jadi maksudnya kalau gue mikirnya malah kenapa nggak Cambiaso? Karena menurut gue Cambiaso udah lebih senior dibanding Yildiz sama Thuram ya. Gitu. Tapi somehow yang dikasih literally dikasih ke Thuram pakai. Thuram umur 20 pak umurnya, sama kayak Yildiz kan dia. Beda setahun lebih muda, lebih tua kalau salah. Jadi itu juga menarik tuh kemarin lihat ban kapten segitu mudahnya berpindah di Juve gitu. Tapi overall gue happy dengan hasil Champions League ini. Mudah-mudahan seperti yang tadi gue bilang bisa sapu bersih di sisa match fixture setelahnya ya. Paling nggak mengamankan posisi di playoff. Itu sih kalau dari gue. Jonathan David golin lagi tuh. Akhirnya golin lagi champion pertandingan kemarin golin juga. Jadi udah 2. Mudah-mudahan formnya balik karena Vlahovic kan cedera panjang. Iya, cedera panjang. Sayang banget. Mungkin lebih Januari kali ya. Dia masih pakai tongkat kemarin kelihatan di stadion.
mudah-mudahan dia bisa dapat formnya karena udah lebih banyak menit bermain. Kayak Openda juga mudah-mudahan tampil perform ya, meskipun mungkin masih cadangan kemarin. Karena Juve sangat butuh gol baik di Liga Champions maupun di Liga. Itu. Man of the match siapa ya menurut lo? Kalau gue tetap Yildiz sih, karena lagi-lagi dia jadi pembeda di pertandingan kemarin. Kelihatan semuanya, even Pavos tuh juga kelihatan lah tim yang emang dia drop deep, nungguin counter attack. Sekalinya counter memang berbahaya. Sempet tuh di awal-awal kena tiang apa segala macem. Tapi memang terlihat mereka kesulitan pasti melihat atau mengawal pergerakannya Yildiz off the ball atau maupun dia lagi pegang bola gitu. Emang udah terlihat beda sendiri lah kalau menurut gue. Tadi sempat ngelawan juga tuh Pavos ya. Sempet babak pertama kan 0-0 kan. Sempet bikin frustasi sih, nontonnya sih frustasi. Cuman begitu babak kedua emang terlihat Juve punya urgensi buat kita harus cetak gol. Jadi akhirnya jebol, begitu udah 1-0 udah lebih enak, udah lebih tenang mainnya. Dapat gol kedua. Man of the match versi UCL juga Yildiz kan. Makasih Kita dijajan di Persija Cafe nih. Persija Cafe lupa bener. Lo Persija Store mulu ada apa sih? Noy? Apa yang diincar sih? dia mau beli jersey juga, Pak. Nah, hasil berbeda nih di kedua biru hitam nih. Gimana tuh? Biru hitam penggendong Italia ini kalah lagi setelah kemarin kalah nih. Katanya gendong Italia ya. Iya makanya. Lagi capek kali, Pak. Lagi pegel. Kemarin penggendong Italia kalah di Madrid kan lawan Atletico. Sekarang di kandang kalah sama Liverpool lewat gol penalti di menit-menit terakhir. Nyesek sih menurut gue. Nyesek Soboslai ya. Iya Soboslai. Setelah VAR tuh ya. Setelah VAR. Sebenarnya nggak penting sih si tarikannya si Bastoni itu, tapi si yang ditarik siapa sih itu? Itu Wirtz. Pintar tuh dia. Tariknya padahal soft banget tapi dia udah jatuhnya. Dia langsung jatuhnya agak telat. Iya. Ya nggak sih? Wasit juga sempat lihat VAR kan ya? Iya, sempat lihat VAR. Gimana tuh menurut lu? Kalau menurut gua kayaknya tuh ya oke, sebenarnya kalau lo ngikutin aturan saklek, narik baju itu foul. Walaupun soft, tapi foul ya. Definite foul. Tapi ya kalau itu yang dijadiin acuan berarti setiap corner kick, setiap free kick kan biasanya tarik-tarikan tuh harusnya udah jadi penalti juga dong. Nah ini harusnya konsisten kan penegakan hukum oleh wasit-wasit di Eropa nih, harus interpretasinya tuh harus sama. Jangan di Premier League foul, di Serie A enggak, di UCL foul, di Serie A enggak. Ini kan bahkan gue lupa siapa yang ngomong gitu. Dia bilang kalau penaltinya Liverpool itu diterapin di Premier League juga, maka akan banyak banget penalti di Premier League terjadi gitu. Karena ya biasa tarik-tarikan gitu. Dan itu juga gue ngeliat tarikannya nggak yang bener-bener narik sampai jatuh banget, ya kelihatan banget Wirtz pura-pura jatuh, orang telat dia jatuhnya. Cerdik berarti dia. Menurut gue ya cerdik, tapi menurut gue agak kurang fair aja sih buat Inter. Tapi katanya ada handsball, lu setuju itu penalti yang handsball Van Dijk tuh katanya. Walaupun tangannya nggak aktif itu lagi tuh. Itu menjadi perdebatan lagi tuh. Sebenarnya handsball ini interpretasinya kayak gimana? Apakah dengan dia melebarkan tangannya jauh dari badannya atau kakinya, atau memang walaupun begitu tapi dalam posisi natural kan ya bisa aja dia lagi begini terus bolanya kena tangan gitu kan. Soalnya sebenarnya interpretasi handsball adalah ketika tangan mengenai bola aktif, bukan bola mengenai tangan ya kan. Nah itu dia nih yang menjadi perdebatan. Tapi gua sih sebagai Milanista mah ya seneng-seneng aja sih. Lu lihat gimana? Langsung penalti nggak tuh si handsball Van Dijk? Gua agak lupa sih juga. Tapi maksudnya kan menariknya sebenarnya di babak pertama Liverpool tuh golin kan. Tapi dianulir. Apa itu ya? Bukan. Beda lagi ya? Beda lagi, ada handball dia. Jadi Konate itu kan. Gue ingat Konate di selebrasi terus dicek VAR, wasit ngecek layar, akhirnya dianulir. Baru di akhir-akhir di so-called controversial decision lah. Di menit akhir memang itu ugly banget sih. Maksudnya di menit akhir terus dapat penalti, dan kalau gue sempat lihat di sosmed, Szoboszlai itu nendangnya selalu sama, Pak. Sama. Tendangannya selalu ke kanan, ke kanannya kiper. Oh, tendangan penaltinya. Tendangan penaltinya semua sama. Jadi kayak sudah dibaca sih. Dan itu pun sebenarnya kebaca kan. Iya kan. Sama Sommer, gitu. Tapi ya emang tendangannya kencang. Tendangannya kencang sih. Dan gue sebenarnya lebih ke mempertanyakan kenapa Inter nggak bisa mencetak gol sebenarnya. Karena
kondisi Liverpool sekarang nih Pincang ya? lagi drop ditambah Konflik internal ya? saganya salah kan. Jadi maksud gue kondisi tuh pincang. Gue lihat di line up sama cadangan cuma 8 orang. 8 orang. Dan kita mungkin sebagai fans Serie A nggak tahu ya. Cuman beberapa lah yang kita tahu gitu. Not even Chiesa masuk di situ. Iya. Yang memang juga lagi banyak perdebatan soal apakah dia bisa dapat tempat di sana atau enggak ya. Tapi kalau balik ke Inter lagi sih gue ya again sebagai yang bukan fans Inter gue sih senang-senang aja, tapi ya Rival bahkan ya. jujur rival tapi ya maksudnya gue sih menyayangkan kenapa Inter tidak bisa at least mencetak gol lah gitu. Kalau misalnya cetak gol 1 kan ya jadi 1 sama atau mungkin bisa ngebalikin gitu. Iya. Berarti ngebuktiin si Coach Sifu ini belum stabil ya gue ya. Belum stabil juga sebenarnya. Dia bisa menang lawan tim-tim kecil. Dia terakhir Iya. menang lawan tim besar itu Roma 1-0. Iya. Buktinya di Serie A dia sama tim-tim besar Juve, Milan. Napoli, Milan kalah semua. Berarti Sifu tuh belum masih mencari-cari formasi terbaik mungkin ya. Nah, di pertandingan besar dia harus banyak belajar lagi dari pelatih-pelatih yang lebih senior dari dia. Dia kan tim-tim gede ini kan pelatih-pelatihnya lebih senior dari dia. Pengalaman juga menghadapi ya nggak gampang loh menghadapi laga besar tuh secara psikologis, secara taktik, secara fisik juga dia harus ngatur kapan gua harus rotasi, kapan gua harus memainkan pemain-pemain terbaik gua. Nah, itu yang jadi pelajaran buat dia. Nah, di lain sisi tim biru hitam satu lagi menang nih lawan IPL satu lagi. Kejutan tuh ya. Setelah ketinggalan 1-0 akhirnya dibalikin 2-1 lewat mantan pemain Milan, 1 assist 1 gol. Siapa tuh? CDK ya. Charles de Ketelaere. Iya, assist ke Skamaka, nama 1 gol kemenangan dia yang cetak. Gue lihat Skamaka mencetak gol di lawan Chelsea kemarin, membuka peluang dia kembali dipanggil Gattuso sih. Kemarin banyak yang bilang, nih Skamaka ngapain dipanggil sih? Dia nggak buktikan golnya, dia mencari ruang kosong. Pocer banget ya. Iya, dia sebenarnya bagus, cuma karena lama cedera, jadi ya perlu waktu lah buat ngebalikin ritmenya lagi. Dan ini akhirnya dijawab di Liga Champions. Iya, lawannya Chelsea lagi. Juara Piala Dunia antar klub. Enggak, Chelsea maksud gua ngapain ikut lagi, udah tamat dia semua piala udah punya. Iya, udahlah. Liga Champions kali ini kasih yang lain aja. Iya. Comeback jadi ya Atalanta. Atalanta. Nah, satu lagi wakil Italia Napoli nih kalah sama Benfica. Padahal habis menang lawan Juve. Iya. Ternyata Benfica yang latih bukan sembarangan, Jose Mourinho nih. Iya, sekarang udah Mourinho. Iya. Gue lihat highlightnya sih si Benfica, gol-gol di Benfica ini gol-gol kayak kesalahan pemain ini kurang komunikasi antara pemain belakang. Menurut lu gimana? Lu lihat ya? Kalau menurut gue emang Napoli ini semenjak ada badai cedera jadi agak limbung juga sih mainnya. Kemarin berarti menang lawan Juve tuh ya faktor Juve-nya aja sih yang rada caur, jadi Napoli bisa menang. Dan sebenarnya Napoli tuh emang butuh dukungan dari supporternya sendiri sih, karena di Stadio Maradona mereka belum pernah kalah kan musim ini. Ya, terbukti lawan Juve kemarin walaupun dalam kondisi diterpa badai cedera mereka bisa tetap menang. Terbukti lagi Conte ini berarti masih kayak Cifu juga nih, belum konsisten ini di dua kompetisi. Emang Conte ini kayaknya dikutuk di Liga Champions. Dia nggak pernah dapat hasil yang bagus cuy di Liga Champions. Iya, dia nggak pernah berhasil. Prestasi dia paling tinggi tuh perempat final. Iya, kayak perlu dirukiah kayak dia ini. Emang DNA UV-nya emang kencang sih. Pecundangnya Roma. Bukan gue yang ngomong. Disclaimer, Juventino sendiri yang ngomong. Jadi ketularan sampai sekarang. Nah, gitu. Gara-gara kalah itu si Napoli ini posisinya peringkat 23 nih, hampir keluar dari hampir keluar dari zona. Zona playoff 23 dari. Malah di atas Juve jadi. Iya, yang playoff kan 24, nah Napoli 23. Nah, Juve udah 17. Nah, yang mantap Atalanta main tuh peringkat atas masih masuk di 8 besar ya. Atalanta masuk 8 besar. 8 besar. Iya. Udah pasti lolos. Tuh kayaknya berurutan tuh berdua tuh. Atalanta baru Inter. Karena Inter kan berarti 2 kali kalah terakhir ya. Berarti dia 4 menang, 2 kalah ya sebenarnya. Atalanta 5, Inter 6, peringkat 6. Iya, masih dempet tuh. Oke lah Atalanta lah. Apalagi besok Inter balik lagi lawan IPL lawan Arsenal. Wah, berat. Ya Arsenal rekor sempurna tuh. Makanya. Iya. Calon kuat tuh. Lawan Bayern aja bisa menang meyakinkan mereka. Di San Siro Inter Arsenal coba besok. Nah, terus si
Juventus, Benfica Juventus, Mourinho Benfica ya? berat juga tuh. di kandang Juventus. Nah, Napoli, Copenhagen di kandang Copenhagen. Mourinho balik ke Italia. Satu lagi Atalanta lawan Bilbao di Bergamo. Nah, itu berat juga tuh. Selain itu ada wakil-wakil Italia lagi nanti di Eropa nih malam ini. Malam ini siapa aja yang main? Iya. Celta Vigo lawan Bologna. Celta Vigo bisa lah. Bebas ngalahin Madrid tuh. Tapi iya bisa ngalahin Sulit Madrid tuh. kemarin. Ngalahin Madrid lagi Di goyang kandang juga. siapa? Di kandang Celta di Spanyol. Celta. Iya. Oke. Celta Itu Vigo siapa agak main ya? tricky tuh. Agak tricky ya. Iya. Setelah itu si Roma bertandang ke Glasgow lawan Celtic. Oh, berat sih. Berat juga tuh. Berat. lawan Celtic. Abis itu ada Fiorentina lawan Dinamo Kiev. Ini paling berat sih kayaknya kalau gue rasa. Eropa zaman dulu. Bukan apa-apa Raksasa soalnya 90-an. Fiorentinanya lagi nyungsep nih. Iya di Liga belum pernah menang tapi di Europa League menang sekali sih. Nah sekali tapi sekali. ya permainannya masih belum meyakinkan. Iya benar. Belum pernah menang sampai sekarang. Habis ganti pelatih. Ganti pelatih belum kelihatan. Ya, semoga tim-tim Italia nanti malam menang semua lah ya biar Fiorentina tuh tapi kayaknya Sulit. gara-gara ini sih, gara-gara Pioli. karma sama Palladino sih dulu. Kenapa emang? Kan dipecat Palladino sama Fiorentina. Terus dipanggil semenjak itu jadi nggak oke sampai sekarang nih Fiorentina. Iya makanya sekarang di Serie A peringkat 20 cuy. Paling bawah juru dia. kunci ya, juru kunci. Paling Wah, bawah. bahaya Terancam sih. kembali ke Serie B. Iya, bahaya sih Fiorentina. Kacau. Siapa sih pelatihnya? Vanoli ya? Iya, Vanoli. Bukan Palladino. Palladino bukan Palladino Atalanta ya? Paulino lu. Palladino. Oh, Palladino Atalanta ya. Paulino. Bukan Paulino juga bahkan. Bukan. Nah, itu tadi tim-tim Italia di Eropa ya. Mudah-mudahan apapun ininya, walaupun rival juga tetap kita Lolos aja dulu doain. ya, lolos ya, Tim-tim lolos. Italia bisa lolos lah ke babak selanjutnya dan bisa memperbaiki koefisien Serie A supaya wakil-wakilnya tetap bisa banyak nanti di Liga Champions, di Europa League, di Conference League, supaya ya lebih banyak lagi nanti yang akan nonton Serie A. Nah, kita akan Balik ke mencoba Serie A. kilas balik ke Serie A. Kemarin Juve Big match Napoli Juventus. Grande big match lawan partita. Napoli, apa tuh yang bikin kalah Ja? Pertama menarik ya. Juve tuh terakhir menang lawan Napoli seinget gua di Stadio Maradona tahun 2019 Ja. Oh iya, Udah agak lama tuh. itu si Pjanic sama Emre Can kalau nggak salah. Itu lu tuh, inget zaman ya? Itu tuh. Gue masih inget tuh karena zamannya Ronaldo kan. CR. Oh, iya, bener-bener. Ada CR di situ. Dan Allegri tuh masih pelatihnya. Gitu. Nah, yang menarik kemarin lihat fotonya Spalletti sama Conte. Oh iya benar. Jadi kayak kembali tukeran gitu. Pak. Emang Serie A kocak ya, pelatih tuker-tukeran. Jadi kayak "Hah, Spalletti bukannya di sini. Conte Ada bukan di tatonya sana." lagi. Ada tatonya lagi. Anyway, ya lagi-lagi menurut gue Juve di Liga kan belum stabil ya. Kelihatan bahwa mereka masih mencoba mendapatkan performa terbaik dari asuhannya Spalletti ini gitu. Dan lagi-lagi menurut gue masih sebenarnya dari event kemarin menang UCL pun gue masih berpikiran bahwa Juve ini masih mediocre, masih tim yang belum di belakang kelihatannya kelihatan shaky gitu ya. Di tengah nggak ada kreativitas, depannya mandul. Jadi itu kombinasi yang memang bukan tim stabil gitu. Jadi ya kelihatan banget kemarin waktu lawan Napoli, kedua golnya juga Højlund yang lagi jarang golin loh. Iya, tiba-tiba Jarang golin loh, tiba-tiba borong gitu. Dupieta. Gitu ya kan. Meskipun lagi-lagi Yildiz jadi ibaratnya pemain yang hanya bisa perform di squad sekarang gitu. Dan gue sih makin khawatir kalau emang Juve nggak masuk 4 besar, meskipun beda poinnya masih 4 ya, 4 apa 5 atau 4. Kalau Juve nggak masuk 4 besar, bisa-bisa Yildiz dijual Pak. Iya, Gitu. betul. Butuh dana. Nah, pertanyaan gue adalah langkah ke depannya buat Juve ini sebenarnya apa nih, Ja? Karena kalau gue lihat Spalletti ini kan sebenarnya kalau dibilang sebagai proyek jangka panjang juga enggak kan. Diharapkan dia sebagai pelatih berpengalaman bisa menghadirkan stabilitas di Juve. Tapi nyatanya masih limbung nih sampai sekarang. Ke depan gimana nih, Ja, menurut lu? Kan kemarin berarti kekalahan Spalletti pertama ya di Juve ya. Setelah sekian pertandingan. Gue sempet baca hari ini kalau salah bahwa Spalletti itu ngomong dia butuh quality center back
center back berkualitas agar dia ngomong gini, agar dia bisa mindahin Kalulu main ke bek kanan. Jadi dia nggak main McKennie di kanan, sudut kanan lagi lah gitu. Itu alasan dia, bukan alasan sih, komen dia lah. Which is gue setuju kalau memang alasannya adalah butuh back berkualitas karena Bremer kan belum pulih ya, kita kata. Gue nggak tahu sampai kapan dia bisa sembuh, meskipun awal musim udah sempat main after pasca ACL gitu ya. Tapi memang sekarang Juve butuh center back yang berkualitas, world class, agar belakang tuh nggak shaky, nggak goyang, lebih tenang, tengah dan depannya bisa lebih improve gitu. Nah, gue nggak melihat alasan lain selain butuh pemain berkualitas sih. Jadi kayaknya kalau di squad yang ada, gue nggak tahu nanti transfer window Januari apakah ada yang keluar ya pemain ya. Mungkin pemain-pemain kayak si siapa? Rugani. Bukan si Adsix itu. Mungkin dia bisa di loan dulu misalnya gitu. Ya, atau kayak siapa ya? Mungkin ada beberapa pemain muda yang bisa di loan dulu agar pemain-pemain yang udah matang bisa masuk, yang bisa kasih instant impact. Jadi menurut gue emang Juve ini butuh pemain world class yang bisa kasih instant impact kalau kita bicara butuh stok pemain ya. Karena sekarang yang ada tuh menurut gue kurang. Dan kalau masih begini-begini aja sih gue nggak yakin. Tapi apakah Spalletti ini akan jadi solusi jangka panjangnya Juve terlepas dari apapun hasil musim ini? Gue nggak melihat saat ini ya, gue nggak melihat Spalletti itu masa depannya terancam terlepas dari musim ini ya, karena memang sudah keburu diganti gitu. Gue rasa kayak dia manajemen kayak ngasih dia kesempatan mungkin di musim depan untuk kayak oke, ini musim depan musimnya lo nih, lo pembuktian lo di sini. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya. Jadi gue nggak bilang bahwa Spalletti sekarang posisi langsung terancam, meskipun gue di sisi lain gue bukan melihat dia sebagai sosok pelatih yang memang bakal long lasting gitu loh. Kan kebaca ya, kita bisa lihat pelatih yang emang nih long lasting nih kayaknya gitu. Gue sih nggak ngeliat itu, tapi or at least belum lihat itu. Tapi ya kita lihat musim ini hasilnya di mana, dan gue rasa kayak Juve nggak akan secepat itu buat ngambil keputusan ganti pelatih lagi sih. Gitu. Gimana Noy kalau menurut lu Noy? Apa tuh? Juve nih. Peringkat 7 Pak. Peringkat 7 Pak. Gue rasa menurut dari kacamata gue, si Spalletti masih mencari-cari racik skuad yang ini sih. Menurut gue kayak Rugani sebenarnya harus dikasih kesempatan nggak sih? Masih. Rugani itu kayak gitu-gitu. Si siapa yang kemarin golin dari Liga Prancis, siapa? Siapa sih? Zergova. Nah itu juga Zergova kemarin main nih babak pertama tuh. Lumayan tuh, kayak gitu-gitu mesti dicoba sih menurut gue sih. Lu lihatnya gimana? Kalau gue ngelihatnya lagi-lagi kan gue udah bilang Spalletti itu tidak pas dengan DNA Juventus. Yang kenapa pas tuh? Ya karena gue sempat bilang DNA Juventus itu bukan pelatih yang memainkan atau menerapkan filosofi sepak bola yang indah, yang berdasarkan ball possession, yang menyerang. Sepak bola Juventus tuh selalu yang efisien, cenderung pragmatis. Tapi ya benar-benar nunjukin grinta sampai akhir pertandingan. Si Spalletti nggak begitu. Ini Spalletti bukan tipikal pelatih yang kayak gitu. Bukan tipikal pelatih yang dia kan cerewet juga ya. Lumayan bawel. Depan media ya. Lumayan bawel. Makanya tadi dia bilang dia butuh back. Nah itu nggak cocok sama Juve. Kalau menurut gue ya sebenarnya Palladino tuh yang paling cocok kemarin. Mantan pemain juga lagi. Nah tapi ya nggak tahu nih kedepannya kayak gimana ya. Gue cuma bisa bilang ya good luck aja buat Juve. Mudah-mudahan ya seenggaknya bisa masuk 4 besar lah, supaya kita bisa masih sih kekejar sih, masih bisa main bareng-bareng di Liga Champions musim depan ya nggak. Nah selain itu ada Inter yang nggak nyangka iya loh, itu 4-0 loh, padahal itu kan yang Como kan? Enggak, kandang Inter. Oh kandang Inter ya. Masalah Como kan 5 besar juga sekarang. Iya. Kok bisa sampai 6 atau 5 ya? 5-6 besar lah. Iya. Kok bisa sampai 4-0 gimana dulu dari kacamata? Kalau gue lihat dari kacamata Fabregas teknis ya. Memang Fabregas dengan Como-nya ini punya filosofi bermain yang udah ya inilah sepak bolanya Como gitu. Dia dari press conference setelah pertandingannya pun kembali menegaskan gitu. Fabregas bilang, gue mending kalah kayak gini daripada gue harus mengubah cara bermain gue dan kemudian menang gitu. Nah ini memancing perdebatan juga nih di Italia yang
tipikal orang-orangnya sangat result. mengedepankan hasil. Result oriented. Result oriented banget kalau di Italia. Beda sama di Spanyol yang masih mencoba sepak bola itu adalah bagian dari hiburan. Kalau di Italia tuh sepak bola agama. Hasil ya. Hasil lo harus menang. Ketika lo merepresentasikan klub gue, lo harus menang. Nah, kalau gue ngelihat kemarin, ya ini bagian dari apa ya? Kejeniusan taktiknya Kivu di pertandingan itu ya, melawan Como, sekaligus juga kenaifannya Como juga dalam bermain. Setuju. Seharusnya ya ada mitigasinya lah ketika lo bermain di Italia yang punya counter attack cepat dan sangat-sangat terlatih dengan baik. Ya Fabregas harus memitigasi ini ketika dia kehilangan bola. Ini kayaknya dia gagal melakukan itu di pertandingan lawan Inter. Nah ini akan menjadi pelajaran yang berharga juga nih buat Como ke depannya ketika menghadapi tim-tim yang lebih punya nama besar lah. Kualitas pemain-pemainnya lebih baik dari pemain-pemain Como. Benar. Kalau gimana Ja? Iya, gue setuju sama lo tadi bilang poinnya. Fabregas itu terlalu naif, Pak. Dia berasa bahwa ya udah gue datang dengan filosofi gue main mau lawannya tim besar kayak kita main kayak gini, tapi ya inilah buktinya 4-0 gitu. Jadi maksud gue ya terlepas dia press conference setelah itu seperti apa, tapi belum, gue rasa belum saatnya Como berada di Zona Eropa. dalam artian bisa bisa berpikiran seperti itu, ngerti nggak? Ya memang sekarang posisi lagi bagus, tapi ya lihat juga lah gitu. Realistisnya kita lihat aja kalau memang udah kebobolan 1-2 gol ya what you can do gitu. Bukti juga nggak bisa golin kan dengan main kayak gitu. Inter terlepas lagi nggak terlalu stabil, tapi ya tetap bisa ketika sudah golin ya mereka juga bisa bertahan dan manfaatin serangan-serangan, akhirnya bisa cetak gol yang banyak gitu. Dan salah satu hal yang mungkin gue pengen kritik juga sama Como adalah, seingat gue, setahu gue ini tolong diperbaikin, kalau dikoreksi kalau gue ada salah, Como tuh nggak punya pemain Italia sama sekali di skuadnya. Di starting line up? Di starting line up mungkin ya, atau nggak tahu, bahkan di skuad keseluruhannya nggak tahu. Tapi gue cukup yakin di starting line up tuh nggak ada pemain Italianya sama sekali. Nah ini membuat Como akhirnya nggak tahu nih seberapa penting sih pertandingan-pertandingan melawan Inter, melawan Napoli, mungkin lawan Roma, yang merupakan klub-klub yang punya tradisi. Dalam sebuah pertandingan itu nggak cuma teknis sama fisik doang sih, kadang psikologis dan sejarah tim tuh bisa berpengaruh gitu. Nah ketika orang Italianya nggak ada, mereka nggak tahu hal seperti itu. Jadi kulturnya ini kurang kuat jadinya. Mungkin sense of belongingnya nggak ada. Sense of belongingnya nggak ada gitu. Kayak tanah Italia nih. Nah, itunya jadi kurang, akhirnya ya itu tadi result lawan tim-tim besar mungkin ya, kalau lawan Juve mungkin agak beda lah ya. Juve-nya Bang Bapuk Pak, itu udahlah. Menurut gue kayak si Fabregas terlalu berani lawan Inter di kandang Inter, masih main terbuka. Menurut gue dapat 1 poin dari Inter di Sancho kan lumayan, maksud gue. Naif banget makanya tadi gue bilang. Main pragmatis, tapi mungkin itu bukan sepak bola Fabregas ya. Ya akibatnya 4-0 gitu. Ya silahkan dicoba cari cara lain lagi. Supaya bisa tetap menerapkan filosofi sepak bola mereka, tapi dengan mitigasi-mitigasi yang udah disiapin. Karena di Italia ya, setahu gue tuh persiapan taktik tuh detail banget. Nah, dan itu kelihatan dilakukan sama Kivu ngerjain pekerjaan rumahnya nih. Nah, pertanyaan yang sama diajukan ke Fabregas, apakah Fabregas menyelesaikan pekerjaan rumahnya atau enggak? Kalau ngeliat hasilnya sih berarti enggak dong ya. Ya mudah-mudahan setelah ini ya. Mudah-mudahan setelah ini. Ini pelajaran yang mahal. Yes. Nah setelah itu ada calon pesaing Scudetto juga kalah juga di Kesandung di San Elia kan. Kalah 1-0 Roma. Gimana tuh Go? Ya, kalau gue sih berharap begitu terus ya. Biar Milan semakin mulus jalannya menuju Scudetto. Sudah ditunjukkan jalannya. Yang kedua sudah ditunjukkan jalannya. Inilah takdir yang menunggu AC Milan. Tapi ya terlepas dari itu, ini agak membingungkan juga sih, karena Roma kan dalam beberapa partai sebelumnya tuh momentumnya lagi bagus, tapi di 2 pertandingan terakhir malah kalah nih, drop. Lagi-lagi yang menjadi permasalahan untuk Roma adalah sebenarnya hampir mirip-mirip sama Milan. Strikernya mandul Pak.
Mereka butuh pemain nomor 9 yang ganas di kotak penalti, dan ini nggak dilihat dalam diri siapa namanya, Dovbyk. Ya. Nah ini yang menjadi PR buat Roma. Oke lah, lu punya pertahanan yang kokoh, tapi sekokoh-kokohnya pertahanan, ketika striker lu nggak nyetak gol, ya akan ada saatnya lu kena counter, lu kehilangan poin. Seperti lawan Cagliari kan, sebenarnya Cagliari diserang terus, serang, tapi akhirnya ada counter attack dari Fast Cagliari dan masuk. Iya. Dan udah. Cagliari juga bukan yang bagus banget juga kan. Mereka lagi performanya juga lagi. Terakhir di Coppa kalah sama Juve itu. Iya. Nah itu dia yang menjadi pertanyaan nih, Roma apakah momentumnya udah putus atau bisa bangkit lagi. Nah ini kayaknya akan tergantung di Januari transfer market nih. Berarti Roma udah 2 kali kalah. Beruntung main lawan Napoli kalah 0-1, lawan ini Lawan Cagliari 0-1 juga. Nah, sang pemuncak klasmen akhirnya kemuncuk. Gimana gue lu ngeliatnya gue? Aduh, Ucuk. agak dingin ya rasanya nih. Udah musim dingin nih. Udah mulai memasuki Inverno nih. Inverno. Harus bersiap-siap. Tapi ya tetap PR-nya masih Milan itu agak kesulitan ketika lawan tim-tim menengah sama tim-tim kecil. Menengah ke bawah. Kenapa? Karena game modelnya Allegri sendiri itu kan sebenarnya defense counter, menyerap tekanan dari lawan, habis itu langsung counter attack. Quick counter ya. Nah, ketika lawan tim-tim kecil ini nggak bisa dilakukan karena tim-tim kecil ini yang justru bertahan, menyerap serangan dari Milan, baru mereka counter attack. Nah ini terlihat di pertandingan lawan Torino kemarin nih, ketika Milan disuruh megang bola agak kesulitan tuh tiba-tiba ya. Iya, pertahanannya Torino. Untung aja di babak kedua Kapten Amerika. Oh iya benar juga. Tapi sebelum itu dong. Lord Rabiot. Tendangannya. Akhirnya itu yang membuka, yang kembali membangkitkan semangat saingannya Allegri, Pak. Saingannya Allegri. Nah, si Christian Pulisic ini sebenarnya nggak dalam kondisi fit ya. Iya. Dia lagi sakit. H-1 dia tuh panasnya 39 derajat. 39 derajat ya. Gua rasa mungkin tim dokter Milan ngasih bubur ayam sama paracetamol sama teh panas biar besok lu pagi udah fit. Kali ini nih yang buat fever gitu ya. By fever. Dikasih teh hangat gua sama paracetamol, ini minum Dan kalau gue ngeliat ya, kalau gue ngeliat Pulisic tuh pas masuk lapangan kayaknya kayak masih ada mukanya pucet gitu ya. Warna 39 derajat cuy, panas banget. Itu tinggi banget cuy. H-1 sebelum pertandingan lagi. Tapi alhamdulillah akhirnya 2 gol. Gak lama setelah dia main 2 gol dia cetak. Kapten Amerika. Salut untuk Kapten Amerika. Tapi yang menjadi pertanyaan gue buat lo, Noy, apakah ini kemudian menahbiskan bahwa Christian Pulisic adalah pemain terbaik di Serie A musim ini? Bisa sih. Sejauh ini sih dia kan top skor sama si Lautaro ya. Yep. Gue review dari sebelumnya kan si Allegri bilang setelah kekalahan tersingkir dari Coppa sama Lazio kan, si Allegri bilang di konferensi pers lawan siapa kemarin, lawan Torino. Di konferensi pers dia bilang ini pemain-pemain harus marah ya, maksudnya dalam tanda kutip marah di lapangan lihat atas tersingkir dari 16 besar itu. Akhirnya tapi nggak terbukti tuh kemarahan pemain, ketinggalan 2-0 dulu kan. Akhirnya ada tendangan dari jauh Rabiot, itu ternyata golnya Rabiot itu di data yang gue baca, sebelum dia ada pemain Milan lebih jauh 1 meter dari dia kan kemarin 29 meter ya. Jauh ya. Sebelumnya ada 2016 Keisuke Honda ke gawang Genoa, Mattia Perin, jarak 30, beda 1 sih, lumayan jauh. Lumayan. Gokil. 2016 Keisuke 2-0 lewat tendang jauh. Nah, lumayan si Rabiot ini lumayan menambah kepercayaan diri dari 1 golnya itu kan, sebelum akhirnya half time kan 2-1. Tiba-tiba Pulisic masuk 39 detik dia masuk langsung cetak 1 gol penyama kedudukan. Tiba-tiba langsung dia 2 gol. Milan kembali, dia sempet hat-trick lihat loh, umpan gungku tapi offside. Iya, offside nih. Gua rasa menurut gua sih emang dia udah penting banget sih di Milan, dan lu bilang tadi apa, jadi pemain terbaik Serie A musim ini sejauh ini ya. Nah, satu fakta lagi, si pemain Milan terakhir yang baru masuk
langsung cetak gol, kan Pulisic 39. Iya. Ada sebelumnya 2010 si Alberto Palossi 19 Iya. baru Oh masuk. iya. Gue inget tuh. Alberto Palossi. Corner kan? Barcelona. Itu Iya. nomor punggungnya masih 43 kalau nggak salah. Iya, Iya, Pak ingat. Alberto Ancelotti itu ya. Tawan semua lu umurnya. Setelah itu akhirnya Milan kembali ke puncak walaupun berbagi Poin, sama Napoli juga sih. Iya. 3-1 sama di peringkat kedua ada Inter 30 dan udah mulai menjauh nih di bawah Inter Roma udah 27 jadi ya udah ada 3 poin gapnya. Gap. tinggal ngejauhin gap antara Napoli sama Inter aja. Benar, tinggal ngejauhin lagi nih. Terus ada pertandingan apa lagi yang kira-kira Vardy tuh. menarik? Oh, Vardy. Cremonese ya? Lord Vardy. Lord Vardy golnya Cremonese. pecah. Gue nonton tuh highlight. Wah, Temennya Bang Emil. temennya Bang Emil. Emil juga clean sheet ya? Kalau nggak salah Emil clean sheet ya? City ya. Berapa kali save juga gitu. Iya. Dan Karena itu Cremonese. digoreng terus tuh sama Serie A tuh Iya, kalau di Cremonese menang save-nya 2-0 sama Emil. Lecce. Emil, Bang Jai selalu digoreng tuh. Goreng. Nah, apalagi besok Serie A. Bang Jay ketemu Milan nih yang Nah, katanya iya. Milan sempat naksir sama dia. Digosip-gosipkan. Gimana gue misalnya emang bener tuh kejadian Bang Jay ke Milan gimana menurut tuh? Oh, gue sih sebagai seorang Milanista sih Setuju tuh ya? setuju dan seneng banget kalau Bang Jai bisa benar-benar ke Milan. Sudah bisa Pemain dipastikan. Indonesia pertama Bener, yang main di main AC Milan. Dan sudah bisa dipastikan kalau Milan naik ya. Iya pasti naik lagi, walaupun udah banyak naik lagi. Bukan cuma generasi kita doang nanti fansnya, nanti ada Gen Z, ada Gen Alpha juga yang Dan ikutan. jersey Milan name set Ijas ramai Wah. di Jakarta pasti di Indonesia. Siap-siap Milan Store ini kehabisan stok. Dan nggak menutup kemungkinan juga Milan kesini kan karena ada Jay. Iya kan Jazz. Udah kita Milan juga sejarahnya di sini kan udah banyak ya. Bener. Rekor tuh sering Jazz. Tapi secara teknis pun gue juga setuju karena menurut gue di musim ini Udah pantas dia main di tim big. iya udah pantas dia main di tim besar dan kondisi back Milan pun menurut gua yang benar-benar oke mainnya baru Gabbia sama Pavlovic. Tomori ini masih belum benar-benar konsisten mainnya kayak waktu pertama kali dia datang ke Milan. Iya. Gue masih belum melihat hal itu. Nah, diharapkan dengan masuknya Jaitzes ini bisa menambal kekurangan yang dimiliki sama Tomori ini. Apalagi Milan itu musim ini sangat kesulitan lawan tim-tim yang main crossing. Nah, Jaitzes ini seorang pemain yang bagus banget buat ngehalau bola-bola crossing ini. Cocok di main 3 back berarti ya. memang. 3 back berarti Gabbia, Pavlovic, di kanannya Jaitzes. Apalagi dia suka sering naik-naik juga kan, ball playingnya juga bagus gitu. Posturnya juga lumayan lah kan. Maksudnya lebih bagus dari Tomori malah menurut gua, lebih tinggi ya kan. Followernya lebih banyak juga. Ya nggak sih? Bener. Follower lebih banyak. Menurut lu gimana, Ja? Ya gue sih selama dia, kalau gue in terms of his career, kalau dia bisa naik level, makin terus naik level, gue sih setuju aja ya. Mau itu di Milan kayak, atau mungkin ntar pindahnya bisa jadi ke klub lain yang Atau lebih ke tinggi. Juve malah ya kan, Juve butuh defender juga kan. At some point iya betul, tapi kalau yang gue dengar kemarin Juve justru pengen mulangin tandemnya dia di Sassuolo. Oh, iya? Muharremovic itu akademi Juve soalnya. Oh, oke. Gitu. Jadi malah Juve justru ada kayak sempet apa dibawa pulang lagi aja balik gitu kan. Kalau gue justru malah kepengen bawa pulang Emil sebenarnya. After all dia akademi Juve kan. Gitu. Dia bisa jadi mungkin kiper, mungkin Perin cabut dia jadi kiper kedua misalnya gitu. Kalau dia mau ya, karena kan sebenarnya sekarang dia lagi prime usia prime kan. Ya dia Butuh harus jadi starting. starter gitu. Ya agak sulit memang, tapi ya gue sempet kayak seru ya kalau yang mungkin Emil balik lagi gitu ke Juve. Jadi jatah home ground-nya tetap ada gitu. Nah, Milan lawan Sassuolo menurut lu gimana, Noy? San Siro ya? Di San Siro bener. San Siro. Di San Siro harusnya sih Menang jangan sih. harusnya sih menang tapi jangan terlena dengan ini ya gue maksudnya Milan kan terkenal lawan tim kecil Nah, itu dia. katro. Jadi Jadi inget Allegri lawan Sassuolo dulu. Iya. setelah lawan Allegri, setelah lawan Sassuolo kan dulu dipecat Allegri. Iya, nah itu dia mimpi buruk tuh. Nah itu dia nih harusnya Mimo Berardi bahaya. benar. Iya lagi Berardi masih ada ya. Damn. Harusnya si Allegri belajar dari yang sudah nih kayak Parma, kayak Cremonese, jangan sampai ini kehilangan poin. Masalah udah masuk ke pekan-pekan ke-15, 16 dulu krusial mulai banget. krusial ya. Harus menang, nggak bisa lagi buang-buang poin. Sebenarnya sih mau gue sih minimal Milan
Tapi susah juga dia di bawah Allegri menang di atas 1-2 itu sulit. Gue pengen sih 3-4 sih biar selisih golnya nambah Selisih gitu. nambah, ya. Lu gimana? Nah, gue juga harapannya sih sama. Yang penting gimana Allegri bisa menemukan formula supaya ketika Milan lebih dominan penguasaan bolanya, mereka bisa benar-benar ngebongkar pertahanan lawan. Convert. Sebenarnya yang menjadi kunci adalah chemistry antara dua pemain depan. Rafael Leao sama Nkunku ini harus ditingkatin lagi nih kerjasamanya, karena ketika lu main 3-5-2 ya tumpuan serangannya dua pemain itu sebenarnya. Kalau percuma kalau ada kreasi serangan dari lini tengah, tapi ketika sampai di depan bolanya hilang ya nggak bisa. Tapi sepertinya Leo belum main gue besok lawan. Oh iya, masih cedera ya. Masih Nkunku sama mungkin Pulisic ya, atau si Loftus-Cheek jadi false nine kayak kemarin. Betul. Memang ada striker sih. Makanya di Milan butuh striker telenovela ya. Santi masih cedera. Masih cedera. Oh, cedera ya. Iya, makanya. Belum tahu bisa main lawan Nahas. Nggak ada striker dong. Dari saya kan Nkunku doang. Iya. Makanya Milan tanpa strikernya peringkat 1 nih. Gimana besok beli striker gacor? Ya, siapa? Lewandowski. Ayo jam ini 38 Bang. 38. Nggak apa-apa deh. Terus di pertandingan berikutnya ada Bolonya Juve. Bolonya Juve. Wah, ini tricky juga nih. Waduh. Bolonya nih lagi bagus nih. Tapi main di Bolonya. Di Renato Dell'Ara ya. Iya, Bolonya peringkat 5 dengan 25 poin, Juventus peringkat 7 23 poin. Itu by the way salah satu stadion yang gue suka juga. Renato Dell'Ara. Berat sih. Ikon. Tapi sebenarnya gini, lagi-lagi kalau bicara on paper harusnya Juve bisa melawan, menang, ya at least mainnya oke lah. Memang Bolonya itu kan tim yang lagi formnya lagi bagus, tapi kalau dia frustrasi lawan tim yang lebih bagus, ya dia pasti goyah juga gitu. Tinggal Juve beneran bisa stabil nggak di belakang nih, lagi-lagi kita bicara back pertahanan gitu ya, sistem pertahanan bagus apa enggak. At least kalau itu udah bagus, begitu maju ke tengah dikit harus ada pemain yang step up buat jadi kreator yang bisa kreatif gitu. Sekali lagi gue sampaikan bahwa Locatelli itu nggak terlalu bisa diandalkan menjadi tumpuan lini tengah sih. Masih kurang. Maksudnya untuk sebuah klub sebesar Juve itu menurut gue dia not good enough aja gitu. Dibanding kalau bicara dulu terkenal punya pemain tengah bagus, ya dia B aja gitu. Butuh pemain yang bagus di sampingnya, kayak kalau di timnas waktu Euro juara ada Verratti, ada Jorginho, ada Barella ya. Udah jelas semua di atas dia kemampuannya. Ya dia bisa masuk dan jadi bermain bagus karena sekelilingnya bagus. Di sini kan dia kelihatan banget menjadi tumpuan yang dia juga pun masih bisa kadang-kadang suka salah, suka hilang bola, suka tackling nggak jelas. Kemarin kartu kuning kan dia, tackling nggak jelas tuh di Champion gitu. Terus gue nggak tahu Spalletti akan masang Miretti lagi apa enggak. Jadi ini menariknya adalah Spalletti ini lagi senang sama Miretti nih, Fabio Miretti. Jadi dia akademi Juve yang memang kemarin sempat di loan gitu-gitulah. Gue sempat ngira dia udah hilang. Iya. Ternyata main lagi. Dia ternyata masih di Juve ya. Nah, sekarang balik, akhirnya dipakai kan sama Spalletti nih. Sebenarnya kemarin Tudor nggak terlalu pakai dia. Tudor lebih senang mainin si Acic itu kan. Iya. Begitu Spalletti masuk, dia kelihatan lebih senang mainin Miretti gitu. Jadi malah kadang-kadang duet sama Locatelli di tengah, Thuram dicadangan. Kemarin Thuram udah berapa kali tuh kayak gitu. Kevin Thuram cadangan, main masuk babak kedua, Miretti baru diganti misalnya gitu. Karena dia kemarin sempat beberapa kayak crossingnya sempat lumayan bagus sih. Dan Miretti itu dulu yang ngorbitin tuh Allegri. Allegri yang benar-benar ngasih dia kepercayaan buat main di tim utama. Dulu nomornya 47. Zaman Dybala masih ada kalau nggak salah. Gitu. Jadi mudah-mudahan dia bisa on form sama lini depan kembali gacor, udah gitu aja. Pertanyaan gue aja, kan kemarin selama dipegang Tudor tuh kelihatan kalau Juve ini nggak kelihatan sebagai sebuah tim gitu. Tapi sekarang udah mulai kelihatan belum kalau Juve itu benar-benar sebuah tim yang padu gitu? Kalau konteksnya apakah sudah padu sebagai sebuah tim, gue belum melihat itu secara jelas. Tapi kelihatan Juve udah punya sense of urgensinya gitu. Maksudnya udah kelihatan nih mereka mulai harus maksudnya harus hasil bagus
Kalau nggak kita akan makin turun. Jadi udah kayak nggak ada waktu buat kita masih bisa melewatkan pertandingan dengan hasil buruk gitu. Kalau gue lihat itunya berasa, maksudnya mereka rasa bahwa ini udah mulai genting nih, gitu. Cuman apakah udah padu banget as a team? Menurut gue sih, ya belum bisa dibilang udah stabil atau padu banget ya. Masih ada beberapa kesempatan yang memang Juve tidak terlihat sebagai sebuah tim. Kayak kemarin babak pertama UCL match aja, menurut gue itu kurang lah gitu. Tapi ya arahnya sebenarnya udah mengarah ke sana gitu. Cuman kalau menurut gue pribadi belum. Nah selain itu besok ada lumayan seru nih Roma Como nih. Roma Como di ya. Olimpico. Mudah-mudahan si Fabregas bisa nahan Roma nih. Iya. Jangan pakai strategi bunuh diri lawan Inter dan keluar menyerang. Udah di inian aja pragmatis. Apalagi Roma di bawah Gasperini permainan man markingnya benar-benar ini ya, benar-benar ketat gitu, bisa jadi satu cara buat ngelumpuhin Como juga tuh. Iya. Yang berdasarkan ball possession permainan. Sama-sama kedua tim ini yang termasuk sedikit kejebolan nih gue Roma dan Como nih. Kemarin gitu ya? Iya kemarin si Como aneh banget bisa sampai kebobolan 4 gol tuh. Jarang-jarang ya. Iya, sebelumnya kan dia cuma kebobolan 8 apa 7 gitu. Tiba-tiba satu pertandingan 4 gol. Jadi double digit jadi. Ajaib. Kalau Inter gimana Noy? Nah besok kita lawan Genoa. Genoa. Ya udah easy win lah. Iya, Kalau itu mah. di kandang Genoa. Mudah-mudahan Genoa bisa nahan lah. Iya, bisa. Genoa tuh Tapi waktu Milan Scudetto tuh dia seri kan ya lawan Apa tuh? Genoa ya. Inter. Lupa gue. Gue juga Genoa peringkat berapa jalannya? Genoa Pelatihnya udah gantinya siapa sih? si Kan Vieira Vieira kan? ya. Tadi Iya, diganti Vieira. kan? bukan Palladino ya? Bukan, De Rossi, DDR. Oh iya De Rossi. Danilo De Rossi. Genoa kemarin menang sekarang peringkat 14 ya. Masih oke lah. Masih Dibanding oke. Fiorentina paling parah sih. Fiorentina 20, Verona 19, Gue rasa Pisa kayaknya nggak ada harapan sih Fiorentina sih. belum menang loh sampai Iya. peringkat ke-15 ini. Padahal De Gea udah bagus sebenarnya mainnya De Gea ya. Apalagi besok Depan mandul. Moise Kean. Kan memang Strikernya lebih bagus dari Milan menurut gue sebenarnya. memang terbukti bahwa Iya. Harusnya besok bisa menang sih Fiorentina besok lawan Verona peringkat atas peringkat 19 ya. oh duel Iya. degradasi. Si Fiorentina 20, Verona 19. Nah, Bisa sih menang ini seharusnya. laga krusial nih, laga Iya. hidup mati nih. Yang nggak hidup mati juga sih, laga krusial sih buat Fiorentina sama Verona. Nah, apalagi nih Go. Oh, ini Italia nih kalau lolos. Kemarin pembagian grup ya? Gimana Piala tuh, Dunia. Noy? Pembagian Aduh. grupnya. Gue tuh rada nggak ngikutin soalnya rada pesimis sama Italia soalnya. Di playoff Kok kayak tumben gini. sih tiba-tiba drawingnya sekarang? Makanya Maksudnya apa ya? harusnya udah semua tim ini yang lolos baru drawing ya menurut gue ya. Kemarin drawing ada Trump lagi ikut Iya, ambil. ngapain sih? Makanya Oh karena dia sebagai tuan rumah. Nah, ya, Tuan US. rumah. lucunya ada pemain-pemain atlet-atlet Amerika, Shaquille O'Neal ngundi, Tom Bradley yang nggak softball. Ya itu apa it's all about entertainment. benar sih. Amerika kan terkenal gitu ya. Iya. Semuanya dibikin festif. Kalau Italia lolos dia di grup B go lawan Kanada, Qatar sama Swiss. Kan lumayan Sebenarnya enak banget tuh. Tapi Ya. Kalau Kanada lolos. sama Swiss tuh bisa tricky. Iya. Pertama Karena Kanada tuan Tuan rumah. Tuan rumah ada Alphonso Davies Dia juga. udah main lagi tuh dia, udah mulai main lagi. Ada Jonathan David juga. Ya udah tahu environment Italia. Environment Italia Rodriguez gimana. masih main gak sih? Ricardo Rodriguez yang Kayaknya main masih Gondong deh. tuh. Kan Kalau Swiss Swiss tuh yang gue selalu waspadai adalah Bril Embolo, strikernya ya. strikernya. Iya, Embolo. Selalu ini. Main di mana dia sekarang? Nah, gue lupa tuh Iya. main di mana. Kayaknya Sama- Liga Jerman kok. Masih ada ini gak sih Swiss? Senderos. Anjir jadul banget Pak. Bo, Referensinya Pak. Johan Jangan, Vogel. jangan Kejauhan, mengungkap Pak, kayaknya. generasi dan umurnya seperti itulah. Shaqiri masih ada Pak. Shadan Shaqiri. Kalau Shaqiri masih oke lah. Main Kalau udah Senderos tuh udah Vogel. lumayan Jauh banget, misi jauh. Udah jauh. Ya, tuh. Jauh tuh Pak, Sanderos Pak. Tapi sebenarnya itu peluang besar buat Italia bisa berbicara banyak ke Piala Dunia ya. Iya, kalau lolos ya. Kalau lolos. Soalnya kan pertandingan pertama tuh Kanada lawan Italia kalau emang ini. Nah, mainnya di Toronto yang kemungkinan katanya warga Italia banyak di Toronto. Iya itu juga tuh. Salah satu yang bikin Bernardeschi pada kesana. Insigne. Giovinco, siapa lagi? Jovinko ya dulu ya. Iya, Insigne. Insigne sama Bernardeschi bareng tuh. Kalau Jovinko sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, Jovinko makanya lagi tuh, prime. Ini mudah-mudahan Gattuso nonton ya. Iya. Lolos dong. Iya, Mister. lolos. Walaupun Italia pun kalau lolos, gue nggak terlalu yakin sih. Ya, lolos aja dulu aja lah. Gue lebih gue malah ya, gue lebih yakin
sama Jepang daripada sama Italia. Oh iya. Ya, itu 2 edisi berikutnya sudah berbicara sih. Memang Jepang berbicara, ya. terlihat lebih siap. Iya. Jepang satu grup sama Belanda. Sama Belanda. Kan bisa sama Indonesia, Jepang, Indonesia, Belanda. Nah ini kalau kata di meme Jepang ketemu sama Belanda, yang menang dapat Indonesia lagi. Anjir. Anjing juga ya. Iya. Kita dijajah lagi sama 2 itu tuh. Ya Itali mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan bisa. Yang penting masuk dulu lah. Masuk dulu gua mau Mematahkan ini ya, mematahkan kutukan selama. kutukan lah. Masa hat-trick nggak lolos sih? Ngesel. Hat-trick nggak lolos. Orang mah hat-trick juara. Ya nggak? Malu-malu. Mudah-mudahan lolos lah. Jangan ini dulu, jangan pesimis gue. Iya, padahal lu udah pakai baju Italia. Iya. Udah. Udah orang Itali semua. Pokoknya tetap dukung. Italia. Tetap dukung. Tetap dukung sih. Cuman yakinnya kagak. Yakin aja nih, tinggal harus ditumbuhkan lagi. Tinggal gue pengen ngeliat form pemain-pemain timnas Italia menuju di bulan Maret tuh Iya. kayak gimana. Gue sih berharap Chiesa Iya perform banget ya. Iya. Apa dia mungkin mesti loan dulu kali ke Serie A ya? Seri ya biar main lagi ya. Biar dapat playing time, udah dapat mentalnya udah jadi. Sebenarnya kalau menurut gue pelatihnya Liverpool tuh aneh si Arne Slot. Karena ini juga dipertanyakan juga Iya, itu sama gua baca fans sih. Liverpool. Kenapa Chiesa tuh setiap main, setiap dipasang buat main selalu perform, walaupun cuma 5 menit, 10 menit. 15 menit. Tapi dia bisa menunjukkan kalau dia pantas buat jadi starting line up. Itu goal saving clearance di lawan Everton sih itu pecah Nah, banget. itu dia tuh. Khas banget. Oh, yang DNA nggak bisa bohong, Pak. Dia mundur ke belakang, Italia tuh Iya. bertahannya Catenaccio. dikejar, di body dikit, kan nggak goyah kan si striker itu. Begitu dia mau nyepak bola ya Chiesa udah siap di belakang. Sama Gitu. Sliding. satu lagi pemain keren sih Itali menurut gue. Yang di Liverpool siapa sih yang back itu yang back tinggi? Ini Leoni. Kan Cedera ya? ACL. Cedera. Oh. Itu juga Itu potensial juga tuh. Nah, Potensial tulang talent. punggungnya Italia tuh sebenarnya ya pemain-pemain yang main di IPL ini, Calafiori, Tonali, Tonalino. Donnarumma. Donnarumma, Donnarumma. Ya mudah-mudahan Chiesa kan. Iya, yang Udogi masih ya? Udogi juga masih Oh di iya, udah Tottenham Spurs. Hotspur. Tapi dipanggil timnas ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Dan dia juga di Spurs juga masih rada-rada. Sama ya, kiper timnya Spurs juga sih. Spurs kipernya Vicario kan? Vicario, iya. Cadang di Gio. Banyak juga ternyata ya yang main di IPL. Ya? Iya udah beberapa tuh. Dan starter ya rata-rata kecuali Chiesa ya. Nah, selebihnya dari Serie A semua kan pemain Inter tuh ya. Ya Inter banyak. Barella, Bastoni, Di Fratesi. Marco, Fratesi sama siapa? Napoli bek kanannya yang udah nggak pantas tuh. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Aduh, kayak nggak ada bek Bastoni juga agak aneh nih. kemarin ya. Bastoni lagi nggak oke. ACRB udah nggak dipanggil kan? Enggak. Moisken tuh. Miskin ya. Ya mudah-mudahan kayak Skamaka bisa perform. Jadi opsi lah paling nggak diteban tuh kalau Retegi. Milan bantu Ricci sama Gabi aja dah. Nah Milan kayaknya harus Ricci ngambil kayaknya oke ya. antara Retegi atau Moiskin tuh. Oh iya, Moiskin di Allegri sih dulu sempat gacor sih. Gacor ya. sempat kesayangan Allegri ya? Iya, waktu Di Juve. musim terakhirnya dia sama Allegri itu selalu dipasang meskipun nggak pernah golin, Mbak. Nah itu dia. Apalagi nih yang mau kita bahas? Udah. Kemarin gimana tuh Noy? Lu sempat Oh, ada iya. acara ini kan Legend Serie A. Si Nesta Legend masih. Serie A. Nesta, Panucci Sama sama Panucci sama Cambiaso. Iya, gue sempet jemput di bandara kan. Nice. Tapi kita tampilkan gambarnya ya, bentar ya. Iya, ntar. Legenda. Sempet dikasih apa bunga masyal gitu. Tapi yang gue bingung kok si Cambiaso nggak mau ya dikasih shell Interisti. Oh iya? Iya, kayak dia nolak berapa? Nggak tahu bahasanya dia bilang apa. Wah, dia kayak hati. Apa dia bilang enggak gue fans apa Legend Madrid. Gak mau ngakuin. Padahal treble ya. Iya, betul. Buat Interisti yang tahu kenapa dia Iya, komen kenapa ya. ya? Gue juga Iya. nggak tahu nih kenapa dia sih nggak mau. Nah, Bukan Alexa kali yang ngasih. Nah, bisa Jadi jadi. nggak mau dia. Oh iya bener juga. Jadi Alexa lain kali harus datang. Lo yang harus Jemput di ngalamin. bandara. Kalau nggak legend-legend Inter nggak mau. Nah jadwalnya habis dari bandara besoknya The Gala Dinner kan. Gala Dinner sama yang peserta yang bayar The Gala Dinner tuh kan dipaketin Gala Dinner sama meet and greet. Jadi Nice, tuh nice. Gala Dinner tuh beda hari. Gala Dinnernya besok, meet and greet besok. Ya, ya. Jadi beda. Jadi kita makan malam nih sama
peserta-peserta si Nesta aja di depan sama Kalau lu undangan khusus tuh ya. enggak sama gua. Tamu kehormatan. Tamu kehormatan lah pejabat teras. Mereka di makannya masih Raffi Ahmad, Gading gitu-gitu di depan. Kita ya Kayak kerocok-kerocoknya di sini. kayak kondangan gitu tuh. Iya. Pesta nikahan. Nah di situ padahal udah dibilang jangan ada yang colongan tanda tangan, selfie nggak boleh soalnya udah ada waktunya besok kan. Iya. Nah besok akhirnya jadwal besoknya paginya meet and greet, abis itu mereka main padel di Gading. Tapi Nesta nggak ikut main tuh. Kenapa? Dia kayak masih ada Cedera. apa gitu dah. Yang main Cambiaso sama Panucci. Oh, bagus ya mainnya. Wah gua juga nggak nonton dari. Waduh. Panucci itu kan lebih tua dari Nesta kan. Iya, pasti tua. Dia generasinya Generasi di atasnya dia. Maldini ya. Di bawah Maldini dikit Dia lah. sebayaan lah ya. Kerennya si Nesta kan dia nggak main padel lah. Dia datang ke Tribun Milan sih. Oh iya. Pada minta tanda tangan dikasih Nice. semua. Lumayan baik sih Nesta sih. Menghambal berarti. Iya. Seneng gue dengerin. Panucci juga lumayan lama di Milan kan, tapi dia lebih legend Roma sih menurut gue. Iya, lebih lama di Roma kayaknya. Iya. Dan Scudetto sama Roma Iya, juga seperti itu kan. mana Roma. Tapi di Historik. Madrid sama Milan dia dapat champion satu-satu sih. Iya benar. Ya, itu aja sih yang bisa dilaporkan. Seru-seru. Gua ngiri, gua. Jauh pandangan mata. Gue iri gue. Atmosfernya gimana, Noe? Masih kurang ini sih, masih kurang rame karena ini ya menurut gue yang didatangin yang udah pensiun Ya, ya. legend. Maksudnya kalau yang datang kayak polisi kan rame tuh menurut Ya, gue. rame, Ini kan yang datang udah tua yang fansnya dia lagi pada kerja juga kan nggak bisa ini kayak lu sibuk pada Iya, gue juga nggak bisa tuh. Iya, daripada sibuk. Pengen sih sebenarnya kan kita udah ngobrolin itu lama. harusnya yang datang yang masih sekarang jadi Tapi rame. Nesta sih pecah sih. Asli sih. Makanya Noy, ntar next ban kaptennya lu bawa. Iya, Noy. makanya gue pengen tanda tangan tuh Nesta, lupa gue siapa. Biar tambah lagi tuh kita poketan. Iya, Nesta sempat jadi kapten di Lazio. Iya, Tanda tangan nanti kita kumpulin dari situ. Iya. Kadang kan biasa juga. Nice. Oke deh, terus gitu doang sih yang main. Oke, kayaknya kita udah ngebahas berbagai macam nih, mulai dari Liga Champions, Serie A, timnas Italia sampai tadi event legend-legend Serie A. Komen buat kalian para tifosi yang mungkin punya saran kita ngebahas apa berikutnya yang spesifik tentang sepak bola Italia, mau itu Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Kita bahas semua. timnas Italia, atau ada fakta-fakta menarik soal sepak bola Italia, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas. Dan jangan lupa apa aja? Like, subscribe, and share. Pokoknya support terus yang channel kita nih di berbagai kanal ya. Iya, Berbagai kanal ya. Biar ada kita di bisa TikTok, YouTube, sama Instagram ya gue. Yap, ada lengkap. lengkap. Oke, Oke. sampai di sini dulu Sampai ketemu lagi. obrolan kita. Sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Ciao, tifosi. Ciao, tifosi.